Tadi baru di mana kita tadi keputus ya, Mas Peter ya? Oh iya. Sampai mana tadi? Oh iya, tuh live on YouTube ya? Ya, jadi tapi unlisted, jadi nggak ada yang lihat. Kalau nggak, ini kan kalau nggak punya linknya nggak ada yang lihat. Kayak kalau Zoom nasional kan juga gitu kan dibagiin linknya. Kalau nggak ada yang kasih linknya ya nggak ada yang lihat. Gimana caranya bisa disambungin ke YouTube ya? Mesti belajar nih. Gaptek ini. Paham gampang kayaknya. Saya juga belajar kok. Tapi memang kita harus ada diklik aja, jadi ada ini memang bisa di live stream ke YouTube, ke Facebook gitu kan. Jadi bisa tinggal pilih. Di YouTube bisa langsung live. Kalau public, kalau ini saya bikin unlisted, jadi nggak ada yang lihat. Atau bikin private. Kalau private bener-bener ya yang punya YouTube yang bisa lihat cuman. Oh gitu. Kalau unlisted ini jadi ya nggak ada yang lihat kecuali saya kasih linknya nih, kamu kasih linknya, kamu buka YouTube-nya, nah bisa dia. Tapi kalau nggak, dia mau cari di channel saya nggak ada. Ini udah live Mana di ini yang YouTube nih. Oh begitu. Iya. Ya sama lah kayak biasa kalau YouTube nasional kan kayak gitu ya. 3i. Jadi bikin judulnya meeting apa nih? Terserah, ini juga nggak ada yang lihat ini nanti kan belum ada. Kolaborasi 3 kota ini, Jakarta, Tangerang ya, Tangerang, Yogyakarta, Palembang. Ayo Bro Samuel ngomong, jangan diem aja. Biasanya kan Om dulu lah yang ngomong lah, saya jadi kaku nih. Kemarin tuh sempat Mas Peter kemarin kan ngobrol-ngobrol sama Bro Samuel kan. Gimana, Pak? Yuk kita kolaborasi yuk. Ayo Om, kapan katanya. Nah itu dia, kalau kita nungguin pandemi dulu kan kita susah, nggak mungkin nih. Ya udah gunakan meeting Zoom aja lah gitu. Akhirnya ketemu deh nih. Sebenarnya 3 YouTuber ini, cuman 1 YouTuber lagi insap ini, lagi tiarap. Nah ini yang tiarap nih. Loh, yang live di Facebook nggak diupload di YouTube apa? Saya nggak masukin sih Pak, tapi kalau mau masukin aja. Kayaknya ada orang lain yang masukin deh. Betul, emang iya sih. Tapi nanti suatu saat saya nggak di Facebook lagi, udah langsung di YouTube aja. Iya, maksudnya kalau di YouTube lebih enak buat lihat lagi. Di Facebook kan nyari-nyari, aduh mana ya videonya ya? Oh, setiap minggu saya rapihin, Pak. Setiap minggu aku rapihin jadi satu folder. Ya. Jadi pas pengumuman untuk Kamis besok gitu. Ini kan sekarang kan hari Rabu ya. Nah, nanti malam udah aku rapihin. Jadi orang sekali buka langsung videonya berentet semua. Oh, iya. Gitu. Ayo, Om, dimulai. Oke. Oh, dari tadi udah mulai ini kok. Biasanya kita kalau YouTube ini selalu masukin nomor HP gitu kan, hubungi kami gitu kan. Ini saya lihat Mas Peter ini nggak melakukan hal itu. Sama juga sama Bro Samuel tidak memasukkan itu. Saya usahakan nggak masukin nomor HP karena pengen kita video yang kita gunakan ini ataupun konten yang kita buat ini bisa dimanfaatin untuk mitra-mitra yang lainnya gitu dalam mengedukasi gitu kan, atau memberikan informasi kepada calon-calon mitranya ya. Jadi video-video ini yang bisa digunakan gitu oleh mereka. Saya juga kalau misalnya ada orang yang komentar ataupun pengen join di TI Network, saya tanyain dulu, kamu dapat video saya ini dari mana gitu. Kalau misalnya dari si A, ya kamu hubungi A aja dulu, jangan hubungi saya gitu. Kecuali kalau memang calon pemegang polis liar ya, istilahnya memang pure, memang ngelihat video kita gitu kan, baru ya oke. Saya minta nomor HP-nya atau apanya untuk lebih lanjut. Cuma kalau dari referensi dari orang lain, saya selalu nanyakan itu dulu. Whatever mau gabung ya urusan dia gitu kan. Betul. Itu sih makanya dibikin tujuan bikin YouTube saya tuh begitu.
sampai ininya AdSense-nya dapat apa namanya monetisasinya ratusan ribu lebih lah. atau jutaan. Ya lebih sih, cuman nggak Lebih. besar banget. Jadi apa namanya, ya dengan UMR Jakarta masih kalah lah gitu kan gampangannya. Jadi bukan fokusnya buat ngejar itulah. Jadi istilahnya ya ada tambahan buat operasional aja lah kalau itu. Tetap fokusnya kan di 3i, maksudnya itu kan tujuannya untuk 3i, untuk bangun bisnis 3i gitu lah. Betul. Setuju. Soalnya biasanya kalau channel-channel yang memang bagus ya untuk memberikan manfaat, nggak banyak viewersnya atau nggak banyak subscribernya, beda dengan yang alay-alay barangkali banyak itu yang dicari. Iya. Makanya kalau ngejarnya AdSense malah nanti bisa frustasi. Maksudnya kadang banyak orang kan jadi YouTuber, wah duitnya banyak, jadi ngejarnya duit gitu kan. Jadi dia nggak perhatiin kontennya, makanya bikin prank sampah apa namanya kemarin itu yang heboh itu kan ditangkap polisi. Itu kan demi viewer gitu kan, demi duit. Kalau ngejarnya kayak gitu malah jadinya nggak bagus. Makanya kalau saya sih udah apa ya karena saya bisa lakuin itu dan ya kayak hobi gitu aja. Jadi ya sudah apa yang saya punya saya bagiin gitu aja. Setuju. Ya, emang setuju itu. Kalau kita emang udah rasa nyaman ya, asik gitu. Jadi lupa gitu, nggak kepikiran yang lainnya gitu. Sama sama Bro Samuel tuh, kalau udah ngomong kan ngocehnya susah direm sama kita tuh. Betul. Udah nonstop mau 2 jam, 3 jam udah. Nonstop nggak ada capeknya itu. Iya. Banyak materi Samuelnya. Iya, iyalah. Udah siapin lagi belum materi nih? Materi untuk kapan? Besok malam. Oh, besok malam sudah. Udah. Besok malam sudah penjabaran dari yang saya kirim itu, yang cepat belum tentu sukses, cepat belum tentu sukses, lambat belum tentu tidak berhasil lah. Apa yang kemarin semalam yang saya kirim itulah di Facebook. Nah, itu aja yang saya jabarkan lagi. Mantap itu. Karena banyak orang kan asumsinya salah saat ini. Dipikir kecepatan itu menghasilkan aset. Kecepatan itu malah bikin orang nyungsep. Nah, itu yang harus dijelasin. Iya. Iya, yang penting closing massal, habis itu hilang. Iya, betul. Closing massal juga itu sebenarnya bisa jadi orang tersebut yang melakukan menjadi pembicara saat closing massal pun juga terhipnotis oleh closingannya itu aja. Jadi euforia sesaat ya, seneng gitu, tiba-tiba wah banyak gitu. Ya, pertanyaannya selanjutnya bisa nggak handle-nya? Bisa nggak ngurusin satu persatu? Belum tentu. Nah, kesalahan terbesar yang saya kok jadi ngomongin masalah bisnis nih jadinya nih. Hah? Apa kan buat ini edukasi juga. Kesalahan yang selama ini terjadi yang saya lihat ya adalah gini, seorang leader besar datang ke satu daerah, bikin event, ya kan, entah itu BOP, Grand BOP atau apapun itulah namanya, tiba-tiba yang closing ratusan. Setelah closing ratusan, tiba-tiba ditinggal. Nah, itu dampaknya sebetulnya efek dari apa yang dilakukan itu yang membuat sebetulnya omset itu naik turun gitu. Nah, kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Ya, saya berangkat dari realita yang sudah pernah saya alami dulu waktu kami di MLM. Jadi guru-guru saya itu mengajarkan bahwa Samuel, ketika kamu bikin Grand BOP di satu daerah, pada saat terjadi closing massal, kamu jangan pulang. Jadi artinya, misalkan saya datang nih, misalkan ke Palembang nih, saya bikin Grand BOP di sana, dan kalau kebetulan ternyata itu ada grup saya di sana, ya di luar grupnya Om Reka ya, maka saya harus stay di sana minimal 3 hari, karena setelah event Grand BOP atau apapun itu selesai, maka saya harus bertanggung jawab untuk ngurusin orang-orang yang closingan itu loh, yang terutama grup saya. Nah, minimal itu mereka udah langsung dikasih yang namanya startup training lah, atau pemahaman bagaimana memulai bisnis dengan cara yang benar lah. Nah, itu lebih kuat ya kalau kita berbicara aset daripada
apa namanya, ngebom di kota A, ngebom di kota B, ngebom di kota C, sehari dibom, meledak, bulan depannya hilang. Nah, itu yang saat Capek ini ya. terjadi. Makanya sebenarnya kalau saya melihat itu adalah seperti buas malakama gitu. Nih, contoh nih ya, saya mau tanya nih sama Om Reka dan Bro Peter. Anggap misalkan saya adalah leader tertingginya kalian deh. 3i punya 3 jalur, ya kan? Kita bangun 3 jalur bisnis kan. Nah, anggap saja jalur pertama saya adalah Om Reka. Jalur keduanya adalah Bro Peter. Jalur ketiganya anggap aja si Andi deh gitu ya. Jadi Om Reka, Peter sama Andi. Nah, kalau ternyata Om Reka, Bro Peter sama Andi ini adalah tinggal di satu kota yang bersamaan. Dan saya sebagai leader tertinggi saya ngomong begini. Yuk, grup saya yang saya cintai, saya akan bantu kalian semua, saya akan buat grand BOP terakbar di kota ini untuk membantu kalian semua. Bahasanya untuk membantu kalian semua supaya bisa berhasil di bisnis ini. Coba ya, nanti Anda berdua analisa ya, untuk membantu Anda semua agar bisa berhasil di bisnis ini. Ya, di tangan saya ini ada 300 lembar tiket. Ya, maka Anda harus habiskan tiket ini. Saya drop di mereka 100 tiket, Bro Peter 100 tiket, dan si Andi ini adalah jalur yang ketiga 100 tiket. Saya cuma berpesan habiskan tiket ini, jual ke prospek. Nah, singkat cerita, mereka kan pasti mendistribusikan ke jalur ke leader-leadernya juga, Pak Peter juga demikian juga sama dengan si Andi juga. Nah, sampai di hari H ternyata betul nih, acara itu rame banget. Nah, jika 100 tiket terjual habis dan semuanya hadir, berapa jumlah orang yang hadir di dalam ruangan meeting itu? Coba ada yang bisa ngitung nggak? 300 tiket sudah pasti habis nih. Berarti 300 tiket adalah 300 peserta kan? Ditambah saya, Om Reka, dan Pak Peter, dan beberapa orang. Berarti kan kurang lebih yang hadir di dalam ruangan itu sekitar 310-an orang. Kalau 300 tiket ini terjual habis, kan anggaplah 10 ini adalah krunya. Nah, maka di situ saya sebagai leader tertinggi, saya mulai berkoar-koar. Kita sukses, ini bisnis masa depan, bla 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 bla. Terakhir saya bilang, bagi Anda yang mau bergabung di bisnis ini, silakan maju ke depan. Wah, rame, gerubuk, maju semua ke depan. Maju ke depan, akhirnya ya sudah. Pada saat di akhir acara, saya cuma nanya, Om Reka, dari 100 tiket yang Om jual, itu berapa orang yang join? Mereka bilang, kurang lebih 50-an orang. Wah, selamat Om, sukses Om. Bro Peter, dari 100 tiket yang hadir, yang join berapa? Oh, semuanya, 100-100-nya semua join. Demikian juga dengan Andi, saya tanya hal yang sama. Intinya, pendistribusiannya ke bawah dari jalurnya mereka kan ada yang elit, ada yang double elit, betul ya? Demikian juga Bro Peter juga akan mengalami hal yang sama, karena kan nggak mungkin 100 tiket kita jual sendiri kan, kita masih distribusikan ke bawah. Nah, dengan kata lain, grupnya mereka ketika saya tanya, Mbak, apa closing berapa orang hari ini? Oh, saya closing Pak 5 orang. Oh, selamat ya, berarti kamu elit. Ada orang lagi saya tanya, Mas, closing berapa orang? Oh, saya baru closing 1 orang. Ya sudah, bersyukur ya masih bisa closing 1 orang. Nah, intinya dengan adanya closingan itu, sekarang saya mau tanya, siapa orang yang paling berbahagia pada saat itu? Siapa orang yang paling berbahagia pada saat kejadian itu? Leader tertingginya lah. Kenapa Om? Kenapa Om bisa bilang leader tertingginya itu kenapa? Loh, karena ya udah otomatis semua itu masuk omset dia di 3. Betul, good ya. Berarti jalur 1 saya nambah sekian ratus puluh juta, bahkan sekian ratus juta, jalur kedua sama, jalur ketiga sama. Maka bisa dong kalau saya ngomong, dalam waktu serentak, pada saat itu, saya bisa naik 1 level loh. Kalau misalkan posisinya dari bronze ke silver, dari silver ke gold, betul nggak sih? Penambahan omset dari 3 jalur. Tiba-tiba dalam waktu sekejap, hitungan detik, kan bisa dihitung kan, dari jalur 1 saya nambah sekian puluh juta, jalur kedua nambah sekian ratus juta, jalur ketiga, misalkan contoh, saya di posisi silver bisa naik ke gold. Tapi pertanyaannya, setelah saya naik ke gold, apa yang terjadi? Hai teman-teman semua, saya sudah membantu Anda.
dalam membuat acara Grand BOP, dan kita lihat sama-sama yang maju di depan banyak sekali kan. Itu hasil dari apa yang saya lakukan untuk Anda semua. Dan selanjutnya silakan Anda masing-masing untuk follow up ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya 2-3 bulan ke depan. Bye-bye. Terus pergi. Maka apa yang terjadi? Bonus saya bulan depan naik. Tapi bulan berikutnya, apakah orang-orang yang sudah join itu rutin bayar premi? Belum tentu. Apakah orang-orang yang baru join itu mereka tahu bagaimana menjalankan bisnis dengan baik dan benar? Belum tentu. Makanya langsung terus turun lagi. Dibikin di kota lain lagi, naik lagi. Sebulan 2 bulan, turun lagi. Dibikin di kota lain. Kayak gitu. Makanya begini terus. Kalau kita lihat jumlah peningkatan kron berapa? Nggak banyak yang jadi kron. Bahkan yang ditargetkan Pak Kuancen dulu, tahun 2020 akan ada 100 kron. Dan realitanya sampai dengan hari ini, nggak banyak kan. Bahkan saya buat video itu, saya buat video ya, pada waktu setelah Kron Academy pertama, saya diminta sama Kron Melinalai untuk pada waktu itu untuk menjadi motivator. Karena Bu Mei mengumpulkan semua timnya, semuanya, dan pada saat itu mau mencari seorang motivator, bingung mau nyari siapa gitu. Motivator ya secara umum kan, tapi yang ngerti tentang bisnis jaringan kan nggak banyak. Nah akhirnya rundingan dipilihnya lah saya. Nah pada saat saya berbicara di sana, saya nggak pakai teks, nggak pakai persiapan. Bahkan kalau misalkan Om Reka dan Bro Peter lihat video itu, dinding proyektor, layar proyektor itu cuma memunculkan tulisan yang investasi sama insurance sama dengan ibadah, investasi sama dengan iman, terus income sama dengan ikhlas, sudah itu tok. Sama saya putar video. Nah di situ saya berbicara 1 jam lebih. Nah apa yang saya bicarakan di sana itu sebetulnya semuanya spontan tanpa disetting, dan saya cuma bilang satu hal, kalau kita tidak mau berubah menjadi manusia yang lebih baik, kita nggak mau berubah, dan yang di atas turun ke bawah, kita masih memegang apa yang namanya ego kita masing-masing. Oh contoh saya ini kan bos, kan nggak mungkin saya harus turun bantuin grup saya keliling-keliling kampung. Kalau Anda tidak mau meninggalkan itu semua, nggak bakalan bisa jadi nggak masalah pada saat itu. Dan sekarang ternyata ada yang ingatkan saya, Pak Samuel, video yang Bapak dulu buat itu sekarang jadi kenyataan. Saya sampai kaget setelah saya dengar-dengar, wah iya ya, pada waktu itu saya bilang nggak bakalan ada orang yang bisa jadi kron. Dan realitanya kita sama-sama tahu kan sampai dengan hari ini. Karena tidak mudah untuk orang menjadi seorang kron kalau tidak memulai sesuatu dengan kerendahan hati, itu nggak bisa. Nah itu sih yang terjadi. Gitu. Makanya tadi malam saya bikin tulisan saya lupa ya judulnya ya, cepat belum tentu sukses, cepat belum tentu berhasil, lambat belum tentu gagal, gitu loh kira-kiranya gitu kan. Konsepnya kan adalah pro dan kontra. Nah tapi kenyataannya emang betul bahwa orang yang bisa sukses itu bukan dalam waktu instan, 1 tahun 2 tahun tiba-tiba jeder jadi kron, terus orang itu bilang, woi I'm the winner. Gak bisa. Betul orang umum melihat, wis gila sudah di posisi kron. Tapi sebenarnya itu tidak jaminan, karena kron bisa turun. Nah, bisa dinyatakan berhasil adalah ketika bisa melewati tahun demi tahun, bertahan berapa lama. Kalau bisa lewat 10 tahun, baru bisa dinyatakan hebat. Sederhananya ginilah, Bro Peter bisa jadi YouTuber, 3i, ngerti, bisa mesti ngomong ini, ngomong itu. Saya masih ingat banget tuh video-videonya yang dulu tuh ngomong belakangnya TV kan. Tapi sekarang, udah canggih banget ya kan, bahkan bisa datang ke kantor kan, ayo kamera ikutin saya, ini ruangan kita di ruangan ini. Itu kan adalah perjalanan karir. Bro Peter bisa jadi seperti itu kan karena melewati hal-hal kecil demi hal-hal kecil, percobaan-percobaan kecil sampai akhirnya bisa gitu. Dan itu bertahan, harus dipertahankan. Nah, maka dari itu, saya tulis di sana kan, kalau misalkan ada sebuah perusahaan yang bisa memberikan penghasilan puluhan bahkan ratusan juta dalam waktu yang singkat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bersyukur dulu sama Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong karena itu adalah titipan. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengembangkan. Jangan sampai kita udah di atas, terus kita nggak mau belajar, ya siap-siap aja juga.
Nah, realitanya kan orang melihat hanya sekilas. Gimana Om? Kasihkan di atas, jadi sampai lupa ya turun. Nah, sedangkan saya dulu waktu di MLM ya, saya waktu dulu di MLM, kalau Anda tahu semua latar belakang saya pernah di Tiansi. Pada waktu itu yang dinamakan posisi bintang 8 itu adalah peringkat tertinggi nasional dengan income 20 sampai 40 juta pada waktu itu. Nah, Kecil, ya? pada saat itu peringkat 8 ya. Nah, pada saat saya dari posisi bintang 6 mau naik ke bintang 7, pada saat saya naik ke bintang 7 di dalam sebuah acara besar, tiba-tiba MC-nya bilang gini, bagi Anda, new bintang 7, silakan maju ke depan, panggung ini milik Anda. Saya nggak berani maju. Padahal saya new bintang 7. Guru saya ada di samping saya kebetulan waktu itu, ayo Pak Samuel maju, ayo Pak Samuel. Saya bilang, enggak, belum pantas saya maju ke depan. Lu kenapa begitu ya? Saya bilang, jangan sampai saya posisinya udah bintang 7, tapi skill saya belum di sana. Nah, maka dari itu emang beneran pada waktu itu saya nggak maju. Cuman karena diarahkan, bulan depannya lagi kebetulan ada acara yang seperti itu, dan akhirnya saya maju. Dan saya mempublis ke banyak orang bahwa saya bersyukur saya bisa di bintang 7, tapi ini adalah sebuah prestasi yang dimana menantang saya untuk belajar lebih banyak. Jangan sampai saya di posisi 7, tapi yang ada malah sakit kepala kan, weir bintang 7 kan. Nah, bahkan dari 7 naik ke posisi bintang 8, peringkat tertinggi, saya selalu ngomong ke guru saya, Pak, adakah yang salah dari yang saya lakukan? Hampir setiap minggu saya selalu tanya kayak gitu, Pak, adakah yang salah dari yang saya lakukan? Bapak ada dengar nggak omongan-omongan orang di luar tentang saya yang negatif? Pak, tolong kasih tahu saya. Pak, tolong kasih tahu saya. Kenapa saya selalu kayak gitu? Karena saya takut. Jangan sampai posisi saya sudah menjadi peringkat tertinggi nasional, tapi skillnya di bawah itu, sikap kelakuannya di bawah itu. Nah, itu saya dulu seperti itu. Nah, tapi sekarang berbalik. Di kondisi 3A ini kita dikasih kemudahan, banyak orang dengan latar belakang yang berbeda tiba-tiba bisa naik ke atas. Cuman ketika sampai di atas, udah deh lupa bumi. Makanya itu yang saya takutkan dari diri saya. Pokoknya jangan sampai istilahnya gini, jangan sampai posisi jenderal gaji kopral, mending posisi kopral gajinya jenderal. Gitu. Nah, yang saya maksud gajinya itu adalah sikap dan hati kita. Gitu. Setuju, Ini setuju. jadi saya ngoceh panjang lebar, Om. Mestinya host nih yang ngomong nih. Iya, loh, kemana ini jadinya? Habis disundut sih jadi narasumbernya. Ini narasumber utama gimana? Loh, kita kan udah ngobrol tadi, udah ngobrol banyak kan sebelum masuk. Iya. Ya, mantap luar biasa itu. Kayak sekarang banyak jebakan Batman kan ya, mereka bilang kan bikin YouTube terus tiba-tiba ya kalau Anda ingin tanya aja silakan, tanya nggak apa-apa kok, ada nomor telepon saya silakan. Dan jujur yang kayak gitu saya blok di grup saya blok banget, karena emang ada beberapa orang yang emang memanfaatkan kondisi seperti itu, bahkan sudah tahu orang ini sudah join di grupnya siapapun, akhirnya dikelabuhi untuk pindah ke jaringannya. Itu ada seperti itu. Ya namanya itulah, kalau misalnya semua bisnis mungkin seperti itu ya, berbalik lagi kepada personal masing-masing sih ya. Jadi misi apa sih? Ya kita bisa tahu deh kalau misalnya seorang leader atau mentor ataupun pebisnis, mereka yang memang ingin gitu, orang yang diajak ini ingin maju, ingin sukses, itu kan kita bisa, feeling kita bisa ngerasa nih, ini orang yang ngejar duit sama yang, ini ada dua nih kategori ini ya. Ada orang yang memiliki berjiwa bisnis ini yang seperti tuyul kelakuannya, satu lagi seperti malaikat. Kalau tuyul ini kan doyannya ngejar duit nih. Nah, kalau malaikat kan beda, ingin berbuat baik kan. Kalau malaikat kan bukan jadi malaikat, bukan, tapi ngambil intisari daripada sosok seorang tuyul, sosok tuyul sama sosok malaikat gitu loh. Nah kita mau jadi apa nih? Kalau mau bisnis cuma fokusnya untuk nyari duit, lu akan selesai gitu. Tapi kalau untuk bisnis untuk berbuat baik, untuk berbagi kebaikan, berbagi manfaat, ini akan panjang. Itu aja prinsip-prinsip. Iya. Uang akan datang dengan sendirinya kok ketika kita berbuat baik pada orang lain. Iya. Saya nggak perlu kaya, saya pengen cari orang yang pengen kaya gitu. Karena saya udah kaya duluan. Sombong amat. Iya.
Makanya Om, kalau kita ini sesuatu yang ya hukum alam lah, hukum alam. Jadi kalau dalam sebuah organisasi, bendahara itu harus orang yang udah kaya gitu. Aman. Nggak makan. Kalau orang yang pas-pasan, wah bahaya nih, gitu kan. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai figur, ketika kita sudah di atas, nah sekarang berbalik lagi nih kepada latar belakang kita dulu apa. Kalau latar belakangnya kita dulu tidak mendukung posisi kita saat ini, ya sudah, kalap yang ada kan, hilaf. Basicnya sudah ya berada dalam kondisi orang rata-rata sih, ya harusnya aman ya. Maksudnya ketika sudah di atas ya tahu harus bagaimana berbuat gitu. Nah, saya mau kasih 3 pertanyaan nih. Bukan 3 pertanyaan ya. Ada 3 orang yang nggak bisa dia bantah omongannya. Bisa jawab nggak? Apa? Ada 3 orang yang tidak bisa dibantah, maksudnya? Di atas dunia ini 3 orang yang omongannya nggak bisa dibantah. Jangan coba-coba dibantah. Siapa itu? Ayo, Apa ya? Mas Peter. Siapa orang Ada tua? 3 orang. Ada 3 orang yang nggak bisa dibantah omongannya. Jangan coba-coba dibantah. Nah, ini saya kasih tahu. Yang jangan dibantah omongannya ya. 1, penguasa. Bisa nggak dibantah omongannya? Nggak bisa. Ya pasti bener lah. Salah pun bener Om. Nah itu. Kita kalau ngelawan, ngebantah, habis. Istilahnya kita nih namanya. Nah, kedua. Setuju ya? Penguasa ya? Iya. Bisa bantah? Enggak. Nah yang kedua, orang kaya, berduit. Bisa nggak dibantah semuanya? Ya semuanya bisa diolah pakai duitnya. Bukan, dia sudah menunjukkan bahwa dia memang kekayaan ini memang udah dia enteng ngomongnya kan. Oh iya, I see, ya paham. Dia mau ngomong gini-gini kalau orang kaya dia udah nunjukin buktinya gitu. Iya betul. Oke, setuju ya? Iya benar. Penguasa pertama, kedua orang kaya, yang ketiga tahu nggak siapa? Siapa tuh? Orang gila. Orang gitu. Iya, capek hati lah ya ngomong sama orang gila ya. Jadi di sini kalau kita balik ke 3i Network, ya, penguasa siapa? Dari sini PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya kan? Dia penguasanya loh. Iya. Setuju ya? Jangan dibantah sistem yang diberikan, jangan kita protes gitu loh. Jadi kita harus ikutin gitu, jangan dibantah gitu loh. Kita mau berkoar-koar gue capek gitu loh. Karena mereka udah punya sistem gitu kan. Kita ikutin sistemnya. Kedua, orang kaya. Dalam hal ini katakan misalnya current agency. Ada nggak yang berani bantah? Hanya orang-orang yang sudah terbuang berani bantah Om. Ya, makanya jangan dibantah. Kita jangan ngebantah. Mereka sudah membuktikan yang udah kaya gitu loh. Iya. Yang banyak duit. Mau itu current agency, mau platinum, mau titanium, pokoknya dapat duit. Kita nggak bisa bantah kan? Ini yang sudah dilakukan oleh mereka gitu loh. Ya kita harus ikutin, nggak mungkin kita bantah gitu loh. Oh ini cara kerjanya gitu. Setuju ya? Iya benar. Even itu mau betul mau salah, yang dilakukan ya kita nggak bisa bantah. Itu yang udah dicapai oleh mereka, betul nggak? Setuju ya? Nah ketiga orang gila, kalau dibilang orang gila nggak mungkin di 3i Network ada orang gila. Nah di 3i Network ini yang dimaksud orang gila itu apa? Orang yang tidak memiliki pengetahuan. Jangan coba-coba ngebantah, oh ini harusnya begini, nggak bisa. Tapi ada kombinasinya tuh Om. Apa tuh? Yang kedua dan yang ketiga. Apa tuh? Sudah di posisi atas tidak punya pengetahuan. Makanya saya bilang jangan dibantah gitu loh. Jadi kita jangan lihat ke atas kalau mau bersukses di bisnis 3i Network itu jangan lihat ke atas, kita ngeliatnya ke bawah. Iya betul. Iya kan? Karena yang ngasih kita bonus adalah yang di bawah. Ya kita capek kalau ngeliat ke atas terus gitu. Kita justru bantu yang di bawahnya.
Tapi yang di bawah ini nggak harus jadi kita, karena masing-masing orang kan punya spesifik masing-masing dalam menjalankan bisnis. Punya teknik masing-masing, punya skill masing-masing. Cuman kita di sini kan jangan sampai lepas dari jalur, jangan lepas dari sistem yang sudah dikasih oleh CHR Life Insurance. Gitu. Oh gini loh aturan mainnya, oh ini loh produknya. Ya kita di situ aja gitu. Jangan ngiming-ngiming yang aneh-aneh gitu. Seperti tadi bilang sama Mas Peter kan ngomong yang apa dapat investasi dapat 20 juta ya Mas Peter ya. Coba dijelasin tuh. Ya, ya itu karena banyak yang dilakuin karena ya itu pengetahuannya sebetulnya itu kalau ditelusuri ya dari leadernya. Jadi memang harus leadernya itu harus ngasih edukasi yang benar. Jadi memang sumbernya dari sana gitu kan. Nggak mungkin di bawah langsung tiba-tiba kayak gitu, nggak mungkin. Makanya memang dari atas itu harus memberi edukasi yang benar. Jadi duplikasi itu terjadi duplikasi yang benar. Kan banyak, maksudnya saya bilang tadi kan saya cerita kita itu di bisnis jasa kan sebetulnya. Produknya kan jasa. Kita nggak bisa pegang, maksudnya nggak bisa rasain langsung gitu kan. Tapi ya kayak asuransi ya orang untung ketika nasabah tutup usia gitu kan, nunggu meninggal dulu gitu kan. Investasi ya perlu masih nunggu jangka panjang gitu. Nah, kita jalankan bisnisnya memang betul bisa dapat uang lebih cepat gitu. Tapi ya ini di jasa. Jadi kalau jasa sesuatu yang orang nggak biasa dapat, kecuali jualan beras, jualan apa, yang minyak goreng, orang nggak perlu diedukasi, nggak apa-apa, orang udah tahu gitu kan, tinggal berapa harganya gitu kan. Tapi di sini kan kita produk jasa yang orang harus kasih pengertian yang benar-benar dia paham betul apa yang dia beli, barangnya kan beli polis kan sebetulnya. Nah, baru kemudian dia join, masuk di dalamnya, kemudian ya kalau mau jadi agen jalankan sistemnya segala macam, benar-benar udah paham benar. Karena saya lihat banyak di luaran sana ya itu tadi asal yang penting closing, dapat elite, double elite gitu kan, menghalalkan segala cara dengan informasi yang minim dan ternyata itu salah gitu kan. Contoh ya banyak ya saya lihat di luaran sana ya mungkin termasuk grup saya juga ada yang kayak gitu, makanya kalau ketemu biasanya saya tegur juga. Jadi janjiin tahun kelima nanti 24 juta, ini 20% per tahun pasti 24 juta. Itu kan banyak promosi juga yang seperti itu dulu. Ini nanti dapat miliaran, mau dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar misalnya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang ya akhirnya sekarang terbukti, ini sudah 5 tahun lebih, orang lihat, begitu lihat tahun kelima kok hasil investasinya aja enggak, yang masih minus ya, nggak masuk gitu kan, orang kemudian kecewa, karena dijanjiin loh katanya 20% gitu kan, katanya tahun kelima jadi 24 juta gitu. Nah itulah, jadi memberikan iming-iming yang nggak bisa direalisasikan karena perusahaan sendiri nggak jamin loh. Kalau kita lihat fun fact sheet gitu kan, jelas di situ tertulis gitu kan. Ya risiko itu ditanggung oleh nasabah. Udah tertulis jelas di situ gitu kan. Betul, jadi investasi itu bukan tanggung jawab perusahaan. Nggak ada jaminan. Itu yang perlu diedukasi gitu loh. Maksudnya banyak orang ya supaya orang closing, udah nanti kamu tahun kelima bisa diambil sekian gitu. Akhirnya ya orang kecewa, banyak orang kecewa, akhirnya ya muncul hal negatif di luar sana, ngomong-ngomong negatif, ya akhirnya ngefek lagi kan ke bisnis kita sendiri gitu kan. Jadinya kayak gitu. Jadi ya perlu dikasih info yang benar lah sampai ke bawah itu, supaya karena ya orang lihat sendiri kalau komentar. Nggak usah lihat di luar lah, agen asuransi CHR sendiri yang agen konvensional kan lihat agen 3i ya jadi kayak barbar gitu maksudnya asal aja apa yang nggak bener aja di posting gitu kan, menjanjikan yang enggak kayak gitu. Ya kita memang sudah saatnya lah kita mulai perbaiki lah gitu. Udah ditegur OJK segala macam, ya kita perbaiki lah. Jadi kita edukasi yang benar, karena kan kita mau bisnis jangka panjang. Ya tadi ya Bro Samuel udah jelasin kan tadi, ini bisnis jangka panjang, orang kalau mau lihat benar-benar dia berhasil, oke 10 tahun bener nggak dia masih posisi yang sama gitu. Udah posisi puncak 10 tahun gitu kan. Nah caranya gimana? Ya yang di bawah harus
ya mereka awet kan, nggak cuma bayar premi sekali 2 kali gitu. Betul. Mereka mau bayar premi sampai selesai 5 tahun, bahkan lanjut kan. Kalau mau lanjut bisnisnya pun kan buka polis Polis baru. baru. Dan Ya. ya dia merasa ini bagus, nggak perlu nunggu 5 tahun juga. Mungkin tiap tahun mau buka polis baru akan mau gitu. Tapi orang itu paham betul gitu loh. Ini itu apa, unit link itu apa, konsep 3i network itu seperti apa. Nah, banyak orang hanya ngerti sepotong gitu aja. Kayak bicara gajah cuma lihat apa ekornya aja udah bicara, oh gajah itu kayak gini gitu kan. Seluruh banyak salah paham, kecewa di tengah jalan, akhirnya ya tadi bubar. Saya naik turun karena di bawah tadi edukasinya nggak jalan gitu kan. Gitu. Setuju. Jadi memang kita itu tugas kita lah istilahnya yang lebih paham ini ya untuk ngasih edukasi lah ya makanya saya buat channel YouTube ini juga walaupun saya sedikit pengetahuan juga tentang asuransi ya saya semaksimal mungkin. Saya juga belajar banyak kok dari asuransi uniting dari perusahaan asuransi lainnya. Sampai itu ditanyakan gitu loh. Saya sempat waktu itu prospek ada salah satu juga agen asuransi lah. Asuransi apa? Unit link. Wah, nggak mungkin lah ada investasinya. Dulu saya nggak ngerti kenapa dia sampai ngomong nggak ada investasinya. Setelah saya pelajari, saya tonton banyak ini, oh begini zongnya kenapa? Rupanya banyak manfaat asuransi yang dimasukkan dalam produk tersebut. Banyak, ridernya banyak kan. Nah, ridersnya itu manfaat asuransi tambahan. Nah, kalau di 3i Network ini kan ada cuman kita satu asuransi manfaat kan. Nah, wajar saya bilang di sini saya berani ngomong di sini ada investasinya walaupun tidak terlalu besar, namun adalah tabungan kita gitu. Tapi kalau kita mau start dari awal, mau besar investasinya, ya dalam hal ini di program 3i Network ya kita masukkan anak kita nih yang usianya masih 1 tahun 2 tahun karena jangka waktu mereka kan panjang dibandingin kita yang udah tua-tua gitu loh. Bukan kita ya, bukan saya ya, Mas Peter sama Bro Samuel ini yang wah saya kan masih 35 tahun. Jadi kalau maksimal itulah untuk anak kita. Cuman ya risiko kita harus tahu kalau kita masukin di sini tertanggung itu anak, ya kita bapaknya ini harus giat menjalankan bisnisnya supaya kalau terjadi apa-apa dengan kita bisa warisin kan bisnis kita kan ke anak untuk bayar premi kan. Kalau polis kan bisa dipindahin kan. Pemegang polis bisa pindah ke siapa-siapa kan, tapi kalau tertanggung nggak bisa dipindahin kemana-mana gitu. Nah jadi kalau misalnya pengen maksimal itu di investasinya tentu anak yang kita masukin yang usianya masih muda. Kedua kita tahu kalau anak kita jadi tertanggung, ya kita sebagai bapaknya ini jalankan bisnisnya supaya dapat penghasilan kalau terjadi apa-apa, maka bisnis ini yang bisa menutupi premi selanjutnya anak kita gitu yang kita tinggalin. Setuju nggak? Iya kan? Itu kalau mau maksimal yang dibilang mau investasi dapat 24 juta, misalnya 100 juta, 1 miliar, itu untuk mereka-mereka yang tertanggungnya usianya masih muda ya. Kalau kita yang udah umur 40-50 tahun, paling maksimal dapat, kalaupun bagus hasil investasinya ya, NAB bagus, bergerak di 14%, paling dapatnya ratusan juta doang gitu. Kalau panjang umur. Nah itu. Jadi kalau mau maksimal, yaitu kita jadikan tertanggung ini yang anak kita yang masih muda. Cuman kita sebagai pemegang polis harus jalanin bisnisnya. Jangan cuma bayar premi doang gitu. Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana dengan kitanya? Kasihan yang ditinggalin suruh nerusin bayar premi. Nah itu saya masukin kemarin di konten saya di video gitu. Nah hal kayak gini nih, sebenarnya kan simple nih produk Carling Promic ini kan simple bener nih. Gain protection juga ya. Cuman kalau gain protection ini rada rawan juga nih. Rawan kalau telat bayar premi atau nggak bayar premi lagi angus kan. Karena ini murni asuransi. Kalau Carling kan asuransi unitnya ya, manfaat asuransi jiwa juga dengan manfaat investasi. Kalau gain protection nanti aja kalau gain protection nih kalau kita udah settle penghasilan, nah enak tinggal auto debit aja. Itu sih pengen ngasih apa namanya
bukan yang ngajarin di sini. Inilah yang saya tahu gitu, saya pelajarin gitu. Ya kalau salah dikoreksi. Jadi inilah tugas kita nih, Bro Samuel, mungkin melalui Facebooker juga di Facebook ya. Nah, hal-hal kayak gini perlu juga sedikit-sedikit disentil gitu loh. Jangan kita cuma bekerja untuk mencari duit aja, memang kerja apapun juga mencari uang, tapi jangan terlalu fokus sana. Tapi bagaimana kita memampukan orang lain, kalau ada orang lain udah mampu, ya pasti kita berbaliknya ke kita juga gitu loh. Ini ya tugas-tugas kita gitu loh, sebagai pebisnis yang memang untuk memberi manfaat ke orang lain gitu loh. Bukan cuma ke kitanya aja supaya kita dapat penghasilan gede. Ayo gantian ngomong ah. Mas, sampai jam berapa ini? Oh iya, bentar lagi buka ini tau, Pak Rika. Buka baju. Saya kan lagi dengerin, saya lagi dengerin orang tua bicara kan. Ya udah, nanti aja dilanjut lagi. Nah, nanti saya edit lagi nih, Mas Peter nih, tolong di iniin aja nanti linknya. Silahkan. Kamu udah direkam juga pakai apa? Aplikasi tadi udah direkam di Filmora. komputer juga kan? Filmora. Mas Peter pakai apa nih aplikasinya? Bikin YouTube aplikasi pakai apa? Oh saya itu pakai apa namanya? KineMaster. KineMaster nggak lengkap. Siapa bilang? Tergantung yang edit. Tergantung yang editnya. Kalau saya nggak cari yang lengkap. Saya nggak cari yang lengkap. Saya cari yang bisa dipakai. Iya. Pakainya. Saya juga nggak aneh-aneh juga. Nggak bisa edit yang aneh-aneh saya. Ini bisa sih, cuman ya ribet, tapi lebih simpel ya, Bro Peter ya. Ya kalau mau pelajari, mau ngulik ya bisa, cuman saya nggak sempet, udahlah. Cuman mereka ini udah nenek, udah upload gitu aja. Ya udahlah, sampai ketemu lagi deh, di Zoom meeting ya. Oke. Thank you banyak waktunya. Bye bye. Bye.